Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinda Mutiara Andini. Di video kali ini aku akan menceritakan 3 kisah tentang wirausahawan yang pernah jatuh ketika sedang menjalankan bisnis mereka. Let's do it. Pengusaha bernama asli Jeffrey Preston ini dilahirkan pada 12 Januari 1964 di New Mexico. Ia melanjutkan pendidikan di Bachelor of Science in Engineering di Princeton University. Jeff adalah sosok yang cerdas. Ia memperhatikan detail kecil pekerjaannya. Setelah mendirikan Amazon, pelayanan kepada pelanggan menjadi prinsip utamanya. Jeff yakin setiap orang dapat belajar apa saja dari mana saja. Dengan demikian, ilmu dapat diperoleh dari manapun dan bisa diaplikasikan di masa mendatang. Di akhir 1993, Jeff ingin mendirikan toko buku online. Ia meninggalkan pekerjaannya dan membuat Amazon.com di garasinya pada 5 Juli 1994. Awalnya, ia ingin menamai bisnis tersebut sebagai Cadabra, tetapi kemudian digantinya menjadi Amazon sesuai dengan sungai raksasa di Amerika Selatan. Awalnya Jeff hanya bermodalkan $300.000 Amerika Serikat dari orang tuanya yang kemudian diinvestasikan ke Amazon. Pada 1998, Jeff memperluas penjualannya. Ia kini menjual musik dan video secara online. Pada akhir tahun, ia mengekspansi produk perusahaan menjadi barang kebutuhan lainnya. Pada 2002, Jeff meluncurkan Amazon Web Services. Layanan tersebut mengkomplikasi data mulai dari cuaca sampai traffic website. Pada akhir 2002, pengeluaran yang besar membuat revenue stagnan. Perusahaan nyaris bangkrut. Jeff menutup kanal distribusi dan memberhentikan 14% karyawannya. Pada 2003, Amazon kembali bangkit dari ketidakstabilan keuangan dan memperoleh profit $400 juta Amerika Serikat. Kolonel Sanders yang memiliki nama asli Harlan David Sanders lahir di Henryville, Indiana, Amerika Serikat 9 September 1990. Ayahnya meninggal dunia pada saat ia masih berusia 6 tahun sehingga masa kecilnya ini banyak dihabiskan untuk menjaga saudara-saudaranya di rumah ketika sang ibu ini mencari nafkah. Saat usianya meranjak 16 tahun, Kolonel Sanders memutuskan untuk terjun ke dunia militer. Tapi hal itu tidak bertahan lama, karena setahun kemudian ia bekerja sebagai buruh stasiun. Lalu ia dipecat karena terlibat perkelahian. Lalu dia tidak mau menyerah dan Kolonel Sanders mencoba peruntungan lain menjadi seorang agen asuransi. Ia juga sempat berjualan ban untuk mengais rezeki yang lain. Setelah semua hal yang dilalui, pria tersebut akhirnya memutuskan untuk bekerja di sebuah pom bensin di daerah Kentucky pada tahun 1930. Sambil bekerja di pom bensin, Kolonel Sanders yang pandai memasak ini juga membuka restoran kecil. Pada tahun 1939, yang menjadi tahun cikal bakal kesuksesannya, Kolonel Sanders menemukan 11 bumbu rahasia untuk ayam goreng yang dijual di restorannya. Tidak disangka ayam goreng racikan Kolonel Sanders ini digemari hingga menjadi menu andalan di restoran miliknya. Nama Kentucky Fried Chicken pun dipilih sebagai nama restoran ayam goreng miliknya. Untuk memperluas bisnisnya tersebut, Kolonel Sanders membuka jaringan waralaba. Ia dan istrinya memulai dengan menawarkan kerjasama waralaba atau franchise ke berbagai restoran pada tahun 1955. Setelahnya, sebanyak 600 franchise yang tersebar di Amerika Serikat berhasil ia buka. Kesuksesan Kentucky Fried Chicken ini pun seolah tak menurun hingga bisnis ini masuk ke dalam bursa saham New York. Melihat tersebut, Hublin Inc. mengakuisisi KFC yang memiliki 3.500 gerai franchise dengan nilai transaksi hingga $285 juta atau setara dengan 4,2 triliun rupiah pada tahun 1970. Di tahun 1986, KFC diakuisisi oleh PepsiCo Inc. dengan nilai transaksi seharga $840 juta setara dengan 12,6 triliun rupiah. Wow. Namun, sebelum itu atau tepatnya pada 16 Desember 1980, Kolonel Sanders menghembuskan nafas terakhirnya.
Tirto Utomo yang memiliki nama asli Kwa Simbyao lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 9 Maret 1930. Ia merupakan anak dari pengusaha susu sapi dan pedagang ternak. Tirto Utomo pernah menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebelum akhirnya menjadi pengusaha. Ia sempat menjabat sebagai pemimpin redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna, serta bekerja di Pertamina. Ide mendirikan Aqua bermula saat Tirto Utomo menghadiri pertemuan antara Pertamina dan perusahaan asal Amerika Serikat pada tahun 1971. Saat itu, salah satu istri dari delegasi perusahaan asal Amerika Serikat mengalami diare karena mengonsumsi air rebusan yang kebersihannya belum terjamin. Tirto Utomo pun menyadari bahwa belum ada air minum dalam kemasan yang higienis yang dijual bebas di Indonesia. Sedangkan tidak semua orang, terutama orang-orang barat, bisa mengonsumsi air rebusan seperti lumrahnya masyarakat Indonesia pada saat itu. Dari sanalah ide untuk membuat air mineral dalam kemasan tercetus. Setelah persiapan dianggap sudah matang, didirikanlah PT Aqua Golden Mississippi pada 23 Februari 1973 dengan modal awal sebesar 150 juta rupiah. Untuk nama produk, Tirto Utomo memilih Puritas yang berasal dari kata purity. Namun, karena berbagai pertimbangan termasuk kemudahan pengucapan, nama Aqua akhirnya dipilih menggantikan Puritas. Ketika produk pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 1974, Aqua banyak mendapatkan cibiran dari masyarakat Indonesia yang terbiasa meminum air rebusan pada saat itu. Terlebih, minuman seperti Coca-Cola dan Sprite tengah menggandrungi di Indonesia pada saat itu. Menjual air mineral tanpa rasa dianggap sebagai hal bodoh karena masyarakat Indonesia sebelumnya bisa minum air putih secara gratis. Lebih dari itu, harga Aqua saat itu juga dibanderol dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga bensin. Semua strategi pun telah dicoba oleh Tirto Utomo, termasuk melakukan penjualan door-to-door ke warung maupun pedagang rokok. Namun, hal itu tidak membuat produknya diterima dengan baik. Hingga Tirto Utomo sempat hampir menutup pabriknya. Kendati demikian, Tirto Utomo yang pantang menyerah akhirnya bisa membawa Aqua dapat diterima di hati masyarakat Indonesia. Hingga kini, popularitas Aqua di Indonesia sebagai air mineral dalam kemasan masih belum tergeser. Dan mungkin masih banyak kisah-kisah inspiratif lainnya yang bisa kita tonton, kita baca di internet manapun. Itu saja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.